Oke guys, ketemu lagi sama Alex Kreator. Sekarang kita lagi kunjungin beberapa tempat, hampir satu kampung menanam jenis tanaman yang lagi viral ya, porang ya. Kabarnya memang orang Jepang, orang Korea itu memakai bahan baku ini untuk membuat nasi beras dan seperti kimchi ya. Kita lihat dulu ini di depan rumah, Kampung Ciherang, Bojong. Sampai di depan rumahnya ditanamin porang ya guys. Ya, sepertinya ini menjanjikan, ini tanaman yang menjanjikan. Oke, kita akan pantau lagi ke lokasi yang banyak porangnya, dan sekarang di daerah sini udah dibangun pabrik untuk menampung porang setengah matang ya. Bagi yang sudah melihat video saya, tolong di-share, dibagikan, siapa tahu bisa jadi mata pencarian di masa depan ya. Ikutin saya terus ya guys. Kita akan pantau lokasi porang dan sekalian wawancara bersama petani yang menanam porang. Oke, kita sudah sampai di lokasi mana? Ini Mekarjaya. Mekarjaya, desa Mekarjaya. Ini sebagian mau panen. Tuh. Udah pada ini jatuh. porang yang sudah dipanen itu dia, udah gugur dia. Ya. Itu ya. Di rumah penduduk ini sampai ditanamin karena kekurangan lahan aja ya guys. Begitu menjanjikan ya, sampai ada investor mencari tanah di sini. Memang perlu diketahui ya. Oke, perlu diketahui sebagai catatan ya, karena tuh porang itu kalau sudah cocok tanah di sini harus bibitnya juga dari sini ya. Catatan untuk yang bagi belum berpengalaman ya, karena kalau bibit dari luar tanahnya tidak cocok, dikirimin dari luar jadi beda hasilnya, bisa kecil atau pertumbuhannya terhambat ya guys ya. Oke, ini dia nih porangnya, ini porangnya, ini sekitar beberapa bulan. Dia sangat unik ya guys. Kalau dia sudah tumbuh, dia seperti musim. Ada waktunya dia akan gugur lagi. Ya, kayak begini gugur, dia nanti akan tumbuh tunas lagi. Di sana. Tumbuh tunas lagi, ganti lagi yang baru. Ya, ini dia seperti lagi tidur ini. Ibarat kita itu seperti apa ya? Sudah melahirkan musiman, terus gugur lagi, bertunas lagi, gugur lagi, bertunas lagi. Yang kita ambil itu kataknya ini. Nah, ini kataknya bibit unggulnya ini, super. Ya, bibit unggulnya ini bisa panen sampai beberapa kali. Bisa juga dari spora. Dari spora bisa, tapi spora kebanyakan orang kurang bagus karena di samping lama dan hasilnya tidak memuaskan. Nah, itu dia tuh porangnya. Ini udah sekitar 6 bulanan ya guys, 6 bulanan, 7 bulan. Yang kita ambil itu umbi di bawahnya itu. Nah, dia akan jatuh sendiri. Unik ya. Dia akan patah sendiri, jatuh sendiri, dan lalu membusuk. Terus nanti dia akan tumbuh lagi tunasnya di sini. Oke ya. Mana lagi?
porang semua tuh. Itu udah mau dipanen. Nah, itu bunganya. Itu bunganya, guys. Itu bunganya. Sampai membusuk ya. Dia seperti pohon pisang kali ya. Berganti kulit terus. Oke. Nih. Kita mau panen ini ya. Sampai bawah. Ya, ikutin saya terus ya, guys. Kita akan mengupas tuntas tentang porang dan bagaimana membudidayakannya, bagaimana menanamannya, dan dia tidak perlu terlalu banyak perawatannya. Yang penting rumput-rumput di sekeliling itu dibersihin aja, ya. Karena dia umumnya tuh tanaman liar sebenarnya. Di hutan-hutan banyak. Tapi karena berkembangnya budidaya dan sumbernya ada di Indonesia memang kaya akan porang. Dengar konon katanya di Jepang sudah kekurangan bahan pangan yang sebenarnya bahan pangannya itu dari porang. Ternyata diseleksi dan diteliti di Indonesia yang bisa dijadiin. Ini usia berapa bulan ya, Pak? Bang? 6 bulan. Hah? 6 bulanan kali ya? Ya, tuh seperti yang kita bicarakan, porang itu memang sangat gampang ya, yang penting tanahnya cocok. Ini usianya baru 3-4 bulanan. Berapa bulan? 4 bulan. Nah. Baru 4 bulan. Biarkan dia tumbuh secara liar saja, kasih pupuk, mungkin lumpur-lumpur ya diambil-ambilin lah. Diperkirakan harganya sudah mencapai sekilo itu 15 ribuan, 9 sampai 15 ribu. Karena yang diambil umbinya itu bisa mencapai 5 kilo, bahkan sampai puluhan kilo satu umbi. Bayangin itu, satu umbi aja kalau dikaliin 10 ribu, ini kenapa banyak bisa dapat sampai 10 kilo 60 ribu. Kemarau nih, jadi dibiarkan rumputnya, biar nggak terlalu panas. Oh, begitu ya. Itu salah satu bentuk untuk melindungi porang. Melindungi porang. Di bawah itu kan, yang udah gede, iya. hasilnya kan bagus tuh yang di bawah. Yang mana? Yang di bawah tuh. Yang sama ada itunya, cengeknya tuh. Oh iya. Sangat bersahabat ya, sangat bersahabat. Dia tidak merusak tanaman yang lain, tidak merugikan tanaman yang lain. Maka dari itu dia itu sangat gampang dibudidayakan, sangat gampang ditanam. Ini jenis katak super ini yang biasanya diincar orang buat dijual ini di pasaran. Kita lihat yang gedenya. Nah ini dia. Ya ini dikumpulin ini supernya. Ini dijual buat jadiin bibit. Cukup hanya tanam sekali aja. Nanti bibitnya itu kita bisa pakai lagi. Ya. Untuk penanaman berikutnya. Oke. Ini bibit kan. Bibit. Harus bisa membedakan porang asli sama yang bukan ya. Karena porang terbagi dari beberapa macam ya guys. Ada 3 jenis loh. Harus bisa mengenali. Nah, jenis rumput, jenis daunnya. Dan mungkin spesialis dia punya katak ya. Wawancara sedikit lah. Ya. Ini bagaimana asal mulanya nanam porang ini, Bang?
Bisa ceritakan sedikit? Awal mulanya itu memang dari dulu saya udah kenal dari tahun 2015 orang itu. Cuma belum ramai mungkin waktu itu. Belum ramai ya. Jadi belum banyak yang nanam. Jadi abang nanamnya dari tahun? Dari mulai ini sih tahun-tahun ini, baru mulai tahun ini. Pas rame-ramenya. Ya. Waktu itu ya sempat tertarik juga kan, karena rame gitu kan. Sudah pernah panen atau bagaimana bang? Coba diceritakan. Waktu itu kan masih banyak di hutan. Jadi kita ngambilin dari hutan waktu itu. Oh, dari hutan? Iya, waktu masih tahun 2015-an lah. Ya kita jualin. Jadi waktu itu belum sempat nanam. Belum sempat nanam. Ya. Jualin terus. Tapi laku. Ya. Guys tuh. Laku. Dari hutan tuh bisa dijadiin rezeki mata pencarian. Ya kan? Pas ditanya-tanya dari 2005 juga udah laku. Udah laku. Orangnya udah laku ya. Itu sebenarnya yang abang ketahui itu untuk apa bang? Sebenarnya. Coba ceritakan sedikit. Untuk apa? Yang saya tahu sih untuk bahan pokok makanan. Bahan pokok makanan. Misalnya? Kayak jelly. Terus ya jelly itu agar-agar, terus mie. Beras juga. Dikirim kemana bang? Luar negeri. Luar negeri ya? Korea kali? Jepang mungkin, Korea bisa. Oh. Terus Jepang, ya. Ternyata pernah nyoba sih mie-nya, ternyata enak. Enak ya? Iya. Dan saya dengar tahan lapar ya itu ya? Iya. Bayangin tuh guys. Ternyata di Indonesia itu sumber daya itu banyak sekali itu. Makanya diincar sama negara-negara lain. Makanya kita nanam karena pernah juga ngerasain ini, katanya mie olahan porang itu seperti ini. Kita dikasih contohnya, kita rasain ternyata enak. Enak juga tuh. Ya percaya deh, kita nanam. Banyak manfaatnya ya. Iya. Banyak juga katanya manfaatnya itu. Banyak manfaatnya ya. Deh. Memang yang pasti ya lebih sehat lah ya. Iya. Sehat. Bang, pasti orang pada pingin tahu bagaimana membedakan porang yang asli sama yang tidak bang, karena begini kan sekarang zamannya kan banyak yang ini viral dipalsuin, itu viral dipalsuin, gimana bang bedanya? Gampang sih sebenarnya. Yang kalau porang asli itu dia ke ininya punya sebentar. Punya ciri khas sendiri. Nah, masih muda loh guys, tuh lihat. Orang asli itu yang seperti ini, ada biji, namanya biji katak. Biji kataknya ya, di batangnya ini. Itu ciri khas ya? Ya, ciri khas ya. Selain itu, nah, untuk ada lagi membedakannya itu tuh ada pohon itu suwog. Namanya pohon suwog. Ikutin saya guys, terus kita kupas tuntas tentang porang. Biar teman-teman bisa juga menanam dan membedakan porang yang asli apa yang palsu. Ya, kalau memang bermanfaat, teman-teman bisa bagikan, like, subscribe. Ini sengaja saya nanam pohon ini. Oh iya, gede banget. Dari dulu juga ada. Oh, ini pohon suwog. Oh iya, suwok kan, ada orang yang bilang itu suwok, tapi dia punya batang sama. Kayak kurap gitu ya? Iya. Daun sama, batang sama, cuma dia nggak punya katak. Nggak punya katak. Tuh guys, perbedaannya di situ guys. Bisa dilihat tuh, batangnya hampir sama. Ya. Nah, jangan ketipu, tuh sama batangnya ya guys ya. Sangat menarik ya. Ini dia. Nah, suwok kan. Dia juga mungkin jenis apa ini sebenarnya? Bangsa apa dia? Jenis umbi-umbian juga sama. Tapi tidak bisa dimanfaatkan? Bisa. Oh bisa malah juga? Kalau suwog ini umbinya bisa langsung direbus, bisa langsung kita makan. Oh, mungkin bedanya di harga. Iya, bedanya di harga. Dan juga. Orang mau carinya khusus yang porang ya bang ya, gitu ya bang ya? Kalau porang kan khasiatnya mungkin beda. Katanya kalau porang itu punya glukomanan yang
harga jualnya tinggi. Glukomanan berarti zat itunya ya? Manisnya itu ya? Iya. Oh, glukosa. Kalau bisa disebut juga acinya gitu ya. Kalau Acinya bahasa ya? Sunda itu acinya. Oh. Kalau suwak ini katanya nggak ada sih, nggak punya glukomanan. Berarti sampai sekarang abang kumpulin kataknya dijual lagi apa di apa tuh ditanam gitu bang? Rencana mau ditanam lagi kalau untuk yang sekarang ini. Mau memperluas lagi kebun. Tinggal lahannya ya bang ya? Iya. Abang asli orang sini? Asli sih orang Bandung, cuma pindah ke sini tahun berapa ya? Pokoknya udah 25 tahun ya di sini. Wah, itu udah bisa dibilang penduduk asli di sini. Kalau ibarat kata mau calonin RT RW juga bisa. Gitu aja. Yo, lihat. Jadi pesan-pesan buat teman-teman ya bang, coba gimana? Ya kalau mau ikutan nanam porang boleh, silahkan. Dipelajari dulu lah tentang porang, mungkin banyak di internet juga. Dipelajari, nanti setelah mungkin ngerti, bolehlah dicari bibit-bibitnya. Ya, terutama di bibitnya ada di? Ada di sini juga ada, misalkan di Kampung daerah apa? Cianjur ya, di sini di daerah Tegal Panjang. Bahkan dia sendiri juga bisa nyediain. Mungkin kita juga bisa bantu kalau masalah bibit. Nah, guys, ini udah langsung ke petaninya ya guys ya. Tapi yang pasti bibit itu ada bandarnya lagi. Ada. Ya kan, karena kita harus ada bandarnya baru bisa jual ke pemakai. Bukan berarti semata-mata langsung ke petani ya guys. Ya gitu, semua ada prosedurnya. Dan sebagai penutup, ini sebenarnya desa apa Pak? Desa Mekarjaya. Dan memang sekarang udah mulai pada nanamin iya. sampai di depan-depan rumah. Iya betul. Tuh guys, dengarin loh. Penduduk di sini sudah hampir pada punya. Tapi kalau untuk sekarang sih mungkin pohonnya udah pada tumbang, mati ya, udah pada tumbang. Mati dulu ya. Udah Nah, penasaran saya dari tadi saya ngomong, kenapa dia bisa mati bang? Itu prosesnya bagaimana? Coba. Itu udah ada masa dormanya pak. Setiap 6 bulan sekali pohon porang itu udah harus dorman. Dia istirahat dulu. Oh. Istirahat selama kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya. Lucu ya kalau ditelusurin ya guys. Dia tuh kayak manusia loh. Dia harus istirahat paling enggak 2-3 bulan loh. Mati surinya. Ya, kayak mati suri dulu dia. Ya, setelah istirahat dia mungkin udah 3 bulan, 2 atau 3 bulan itu dia muncul lagi. Tunas baru lagi dia. Oh, dia bukan muncul dalam bentuk yang sudah meninggal itu, yang sudah mati itu, tapi dengan baru kehidupan lagi. Yang baru. Iya, ini yang terakhir nih, pohon terakhir nih. Oh, ini yang terakhir yang mau tumbang. Ini pohon terakhir ini udah tinggal satu-satunya mungkin. Yang besar. Satu-satunya yang besar yang masih kelihatan belum begitu ini ya, tumbang ya. Belum mati suri nih, guys. Ini. Ini tuh perbedaannya tuh, suwak sama yang porang tuh ada kataknya ya. Oke. Nah, itu biji kataknya. Ini bisa ditanam lagi nanti kalau udah jatuh kan. Oh, tuh biji kataknya tuh udah jatuh. Tuh, ini yang kita panen. Sendirinya. Jadi tidak boleh dipetik ya? Tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena kalau dipetik itu dia langsung busuk. Biasanya jelek hasilnya. Tuh, lihat. Kalau masih muda. Harus dengan alamiah loh. Harus dengan alami guys. Alam memang begitu. Dia tumbang begini kan. Tuh. Kayak ini seperti pohon keramat ini. Walaupun sudah busuk daun-daunnya guys. Coba lihat. Iya. Tidak ada yang berani dipetik. Kecuali dia memang jatuh sendiri. Itulah hasil dan rezeki kita ya guys. Iya tuh udah. Itu yang disebutkan mulai bibit super bang. Itu yang super. Berarti ini bisa dibilang pohon keramat ya bang. Bukan dalam arti super tuh dijemur, bukan. Jadi jatuh sendiri. Jatuh sendiri artinya super. Tidak dibikin campur tangan sama manusia. Harus jatuh sendiri. Nah itu baru disebutnya super. Dibiarin sampai beberapa bulan pun dia nggak akan busuk. Oh, ada rahasianya? Cara membiarkannya bagaimana? Jemur apa gimana? Nggak usah dijemur. Kalau udah begini ya udah. Begini kita angkat misalkan, kita taruh pun beberapa bulan ini nggak akan busuk. Karena ini udah sendirinya gitu kan.
Udah dengan normal alamiah tua ya. lah, ya. Udah tua ya. Udah tua sendirinya. Tapi kalau dia dipetik, nah ini nanti kan dia masih basah. Dia akan busuk. Habis. Kalau ditanam pun nanti akan habis. Sudah pernah coba ya dipetik sendiri ya? Sudah. Karena itu kan, Jangan coba-coba ya guys. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan coba-coba dipetik karena pingin cepat panen, pingin cepat jual jadiin duit. Jangan coba-coba ya guys ya. Oke ya, ini pelajaran sangat penting. Ada lagi nggak yang perlu kita ketahui, makanya Bang? saya kasih tahu kalau misalkan mau panen katak itu ya udah biarin aja sampai tumbang begini dia copot sendiri. Baru boleh bisa dipanen. Ya, berarti pengalaman abang sudah sekitar berarti ada puluhan tahun dong ya? Ya udah kira-kira beberapa tahun lah kira-kira ini. Ya. Kalau dari porang kita sudah kenal lah, sudah tahu gitu. Sudah tahu ya. Makanya mau nyoba sekarang ini, mau memperluas lahan lagi. Iya, tinggal ditelatenin aja ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih dari inilah. Amin. Amin. Oke guys, sekian video dari saya sebagai edukasi tentang porang yang lagi viral. Boleh dicoba-coba, tonton video saya terus biar berkembang, dan kalau cocok, suka, di like, share, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.